Kita lanjut ya. Nah, ada banyak sebenarnya sistem operasi untuk perangkat mobile. Ada banyak. Cuma ya mungkin karena tentu ada yang tenar, ada yang ya paling ini ya yang tenar, maka kita hanya mengenal beberapa saja. Walaupun mungkin kita sudah menggunakan beberapa, ya banyak. Ya, dulu mungkin kita gunakan, sekarang tidak lagi. Gitu kan? Sehingga sekarang kalau pengalaman saya melihatnya mengerucut kepada saat ini ya itu lebih kepada Android dan ya, iOS itu. Jadi punyanya perangkat-perangkat HP Android dan perangkat-perangkat punyanya Apple ya, iPhone. Ini contohnya Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, Symbian, ya, Bada OS, OpenWeb OS, dan Palm OS. Nah, kalau ini sistem operasi lama, ya, sistem operasi lama, kemudian ini juga termasuk tidak lama juga, cuma ya istilahnya ketenarannya diambil alih oleh dua ini. Seperti itu. Masih banyak yang lain ya, kalau kita mau cek ya, kalau Anda mau cek masih banyak sebenarnya. Ya. Menarik juga dipelajari sejarah-sejarahnya. Gitu. Jadi sistem operasi mobile. Hmm, saya ada catatan sedikit. Ya, Android itu dimulai tahun rilisnya ya 2008. Kalau Apple itu 2007. Ya, 2007. Kalau BlackBerry itu tahun 1999, Symbian lebih awal lagi tahun 2008, Palm pada tahun 1996. Kalau kita lihat ya, mungkin ini yang paling pertama, kemudian Symbian, ya, kemudian BlackBerry, kemudian ya, Android Apple. Seperti itu. Android Apple. Android Apple. Oke. Okay. Nah, kira-kira seperti ini contoh dari antar mukanya. Contoh dari antar mukanya. Kalau kita mau tebak-tebakan ya, tiga perangkat ini pasti kita mungkin pernah kita kenal ya. Nah, kalau ini mungkin ya saya juga belum pernah menggunakan secara langsung. Ya, tapi kalau tiga ini ya sudah pernah. Ya, bahkan masih dipakai. Ya, jadi kalau ini pasti Anda sudah tahu dia Android, ini iOS, kemudian ini mungkin masih ada keluarganya yang pakai atau mungkin masih dipakai. Kalau Anda pegang HP-HP Nokia yang dulu itu ya biasanya modelnya seperti ini. Dia basisnya itu Symbian pada saat itu ya. Basisnya Symbian. Kemudian ini Palm OS. Jadi Android, terus iOS, Symbian, kemudian Palm. Masih ada yang lain lagi, ini Windows Phone ya. Ini juga agak baru sih sebenarnya ya. Cuma belum bisa sebanyak atau setenar Android dan iOS. Nah, kemudian kalau Anda punya smart TV, misalnya LG biasanya pakai namanya Web OS. Ya, sistem operasi. Jadi smart TV itu ada juga sistem operasinya namanya Web OS. Seperti itu. Ya. Kebetulan saya juga pakai ya, punya smart TV. Mirip seperti ini tampilannya. Ya. Kita bisa YouTube, ada aplikasinya. Kita bisa ya lihat TV. Ada beberapa aplikasi yang tertanam di dalamnya. Ya, bahkan kita bisa ya, mereka juga kadang perangkat ini ya kadang juga minta update seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke sejarahnya.
saya memilih beberapa ya, walaupun nanti pada saat Anda buat tugas itu bisa banyak. Bisa banyak. Android itu dimulai pada tahun, saya ambil Android saja dengan Symbian. Android itu dimulai pada tahun 2003. Dimulai pada tahun 2003. Ya, jadi dia didirikan oleh 3 orang ya, Andy Rubin, Chris Miner, Chris White, dan Nick Search mendirikan Android. Ya, teman pada awalnya namanya memang sudah Android. Nah, dia merupakan sebuah perusahaan di nama tempatnya Palo Alto, ya, negara California. Jadi awalnya didirikan oleh 3 orang. Nah, kemudian mereka ini sebenarnya maunya ya, awalnya itu Android ini merupakan sebuah sistem yang ya dipasang pada perangkat kamera digital. Ya, jadi kan namanya sistem itu ada di HP, ya, di radio juga ada sebenarnya dalam bentuk radio apa istilahnya ini perangkat elektronik kayak perangkat otomasi ya. Ada sebuah sistem yang membangun itu di dalamnya. Ya. Ada programnya seperti itu. Terus apa namanya, termasuk pada saat itu ya kamera digital. Kamera digital sekarang kan juga ya, ada sistemnya. Cuma saya ragu-ragu menyebutnya apa, apakah sistem operasi atau apa. Ya, ada sistemnya. Ada sistemnya yang memudahkan manusia atau pengguna untuk memanfaatkannya. Seperti itu. Nah, jadi pada awalnya Android ini ditujukan untuk ya, kamera digital. Ya, kamera digital. Cuma pada saat itu perkembangan dari sisi bisnis kamera digital itu belum terlalu cepat ya atau lambat, maka mereka merubah platformnya dari kamera digital itu untuk kamera digital mereka ubah ke smartphone saja seperti itu ya. Mungkin analisa mereka dengan memindahkannya ke smartphone itu lebih tinggi peluangnya untuk atau lebih tinggi pasarnya seperti itu. Nah, pada masa itu juga Symbian dan Windows Mobile merupakan OS yang sudah banyak digunakan. Tahun 2003 ini ya zaman-zamannya HP-HP Nokia. Seperti itu. Nokia itu pada saat itu ya tidak menggunakan sistem operasi Symbian. Kalau 2002 itu ya saya juga masih pakai Nokia pada saat itu ya masih bisa SMS saja dengan nelpon ya, SMS, nelpon, ada game-gamenya, game-game ular kan. Ya, saya masih pakai dan itu pada saat itu masih termasuk meledak-meledaknya penggunaan HP pada saat itu di Indonesia ya. Seperti itu. Nah, tahun 2005 Android menjadi anak perusahaan Google. Jadi pada tahun 2005 itu diambil oleh Google ya, sehingga dia menjadi semacam ya, anak perusahaan. Kemudian versi beta Android itu diluncurkan pada 5 November 2007. Ya, 2007. Jadi ada versi namanya Astro, ada saya lupa Bender namanya. Cuma tidak jadi di ini karena masalah hak cipta. Ya, masalah logo mungkin atau bukan logo, masalah penamaan. Ya. Sehingga nantilah tahun 2008 itu keluar produk produk Android ya, produk smartphone berbasis Android ya, smartphone yang menggunakan OS Android yaitu ya, namanya ya T-Mobile G1 juga kan istilahnya HTC Dream ya, HTC Dream.